Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Jika punya PTBA 100.000 lembar saham, balik modal dari dividen. Dan kita akan bahas juga dividen di tahun 2024 seperti apa. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berdasarkan hasil RUPS, PTBA memutuskan membagi dividen 75% dari laba atau sekitar 4,6 triliun di tahun 2024 ini. Apabila dibagi dengan lembar saham yang ada, artinya dividen per lembar sekitar 397. Dengan harga saat video ini dibuat di angka 2.930, artinya yield saham ini sekitar 13,5%. Untuk info detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Sebagai informasi, saya juga sempat membuat video tentang dividen PTBA pada tanggal 19 April 2024 seperti thumbnail berikut ini. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasannya. Untuk itu, nonton dulu video sebelumnya agar pemahaman kita sama. Dan seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik. Jadi nonton hingga selesai. Kamu bisa lihat di sini bahwa PTBA konsisten bagi dividen setiap tahun dan jumlah dividen per share-nya cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun ingat, sempat juga turun signifikan di tahun 2021 untuk tahun buku 2020. Kamu bisa lihat untuk kemudian tahun 2018, 19, 20, 21, 22, dan 23. Tapi ada terjadi penurunan dividen per share yang sedikit pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Dan dividen per share yang turun signifikan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tapi sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, dividen per share PTBA terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan kenaikannya berkali lipat. Total dividen per share PTBA yang dibagi selama 6 tahun terakhir adalah sekitar 2.841 apabila kamu menjumlahkan seluruh dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Itu artinya pemegang saham yang membeli PTBA di bawah tahun 2018 dan pada harga 2.800-an ke bawah sudah balik modal hanya dari dividen saja jika masih di hold hingga saat ini. Hal ini didukung juga karena harga saham PTBA sebenarnya naik turun pada range tertentu saja, sehingga membantu pemegang sahamnya balik modal dengan lebih cepat. Ditambah lagi mereka sering bagi dividen yield yang menarik kepada pemegang sahamnya. Mari kita lihat, harga saham PTBA sebenarnya bergerak di situ-situ saja dalam 10 tahun terakhir untuk data seperti yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Kadang naik hingga di atas 4 ribuan seperti pada tahun 2018 dan 2019 ini. Tapi kadang turun juga ke angka 2 ribuan seperti yang kamu bisa lihat pada sekitar tahun 2016 hingga tahun 2018 dan juga sekitar tahun 2020 hingga 2021. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa PTBA ini sebenarnya harga sahamnya cukup berpola dari waktu ke waktu, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Inilah yang menyebabkan kenapa pemegang saham PTBA berpotensi balik modal dengan dividen yang mereka terima. Karena dividen per share-nya cenderung semakin besar dari waktu ke waktu, tapi harga sahamnya bergerak di situ-situ saja. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa porsi dividen yang mereka terima lama-kelamaan bisa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi jika mereka membeli PTBA pada harga yang relatif lebih rendah. Sekarang mari kita bandingkan dividen yang diterima dengan potensi balik modalnya. Jika menggunakan data histori dividen selama 6 tahun terakhir dan diasumsikan dividen yang diterima 1 tahun setelah harga beli, maka pemegang saham PTBA sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 pada harga yang rendah berpotensi balik modal. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat pada tampilan tabel berikut ini. Ini merupakan data dividen per share yang dibagi sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan total dividen per share ini merupakan 1 tahun setelah dilakukannya pembelian. Misal, untuk tahun 2018, kamu akan menerima dividen PTBA mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan total dividen per share tahun 2019 hingga 2023 adalah 2.523. Inilah simulasi yang kita gunakan di mana mengasumsikan dividen yang diterima 1 tahun setelah harga beli. Kemudian kita bandingkan dengan harga tertinggi dan harga terendah. Misal, di tahun 2018, harga tertinggi PTBA adalah 5.025 dan harga terendahnya adalah 2.430.
Jika kita bandingkan dua harga ini dengan dividen per share yang diterima, maka akan diperoleh balik modal sekitar 50% apabila membeli pada harga tertingginya dan balik modal sekitar 104% apabila membeli pada harga terendahnya. Itu berarti range balik modal di tahun 2018 sekitar 50 hingga 104%. Angka yang sangat menarik. Nah, lebih menarik lagi apabila kamu mampu membeli saham PTBA pada harga terendah di tahun 2020 hingga 2018, maka potensi balik modal dari dividen sudah mencapai 100%. Ini merupakan angka yang sangat luar biasa, hanya dalam waktu sekitar 6 tahun saja. PTBA ini menarik dari sisi dividen. Sekalipun pemegang sahamnya beli PTBA pada harga tertinggi, misalnya pada tahun 2021 hingga 2018 ini, harga tertinggi PTBA berkisar di angka 5.025 hingga ke 3.100. Tapi apabila kamu melihat hal ini, maka potensi balik modalnya sudah mencapai 50-an persen. Bayangkan, kamu membeli PTBA pada harga tertingginya setiap tahunnya. At least ini merupakan harga tertinggi yang mana secara tidak langsung kamu berpikir bahwa dividen per share yang akan diterima semakin kecil. Begitu juga dengan dividen yieldnya, sehingga dividen yang dibagikan dalam bentuk balik modal menjadi lebih kecil. Tapi pada kenyataannya harga tertinggi ini memberikan potensi balik modal yang cukup tinggi dengan angka sekitar 50-an persen untuk tahun 2018 hingga 2021. Apabila melihat pada harga terendahnya, tentu jadi masuk akal bisa balik modal bahkan 100%. Tapi PTBA juga menawarkan potensi yang besar sekalipun beli di harga tertingginya. Ini merupakan salah satu daya tarik dari PTBA itu sendiri. Mereka meskipun hanya bagi dividen satu kali dalam satu tahun, yang mana lebih rendah dibandingkan ITMG, ADRO, dan UNTR yang biasanya bagi dua kali, tapi secara total dividen per share yang mereka bagikan akan berpengaruh signifikan terhadap dividen yield maupun potensi balik modal dari harga sahamnya. Ada yang menarik lagi dengan PTBA ini. Orang-orang yang membeli PTBA saat krisis tahun 2020 ternyata balik modal lebih cepat dibanding mereka yang membeli PTBA di tahun 2018 dan 2019. Kamu bisa lihat, apabila di tahun 2020 mereka membeli PTBA di harga tertingginya, maka sudah balik modal sekitar 58%. Angka ini lebih besar dibandingkan mereka yang membeli di harga tertinggi di tahun 2019 yang balik modal hanya 48% dan yang membeli di harga tertinggi di tahun 2018 yang balik modal hanya 50%. Begitu juga dengan harga terendahnya. Mereka yang membeli PTBA di tahun 2020 pada harga terendahnya sudah balik modal 134%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan mereka yang membeli PTBA di harga terendah pada tahun 2019 yang hanya balik modal 103% dan 2018 yang hanya balik modal 104%. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal durasi waktu lebih pendek 1-2 tahun. Otomatis, orang-orang yang membeli saham PTBA di tahun 2020 baru akan menerima dividen di tahun 2021, 2022, 2023, dan seterusnya. Nah, hal ini karena harga saham PTBA di tahun 2020 ini turun signifikan. Kamu bisa lihat, harga tertinggi di tahun 2020 adalah 3.180. Angka ini lebih rendah dibandingkan harga tertinggi tahun 2018 dan 2019. Begitu juga dengan harga terendahnya. Harga terendah tahun 2020 lebih rendah dibandingkan harga terendah tahun 2019 dan 2018. Tapi di sisi yang lain, dividennya cukup stabil dalam waktu ke waktu. Kamu bisa lihat, di tahun 2020 dividen per share-nya 326. Nah, angka ini bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh dengan dividen per share 2 tahun sebelumnya. Apalagi di tahun 2022 dan 2023, dividen per share yang dibagikan naik berkali lipat. Memang di tahun 2021 dividen yang dibagi cukup turun banyak. Tapi hal ini bisa dikatakan dapat diterima dengan mempertimbangkan dividen per share di tahun 2022 dan 2023 yang sangat besar juga. Dari data ini kamu bisa belajar bahwa terlambat beli saham bukan berarti keuntungan lebih kecil. Orang yang beli saham PTBA di tahun 2020 pada harga berapapun, entah itu harga tertinggi atau entah itu harga terendahnya, akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang beli pada tahun 2018 dan 2019. Keuntungan yang saya maksud di sini meliputi capital gain dan dividen. Jadi, tidak perlu menyesal jika terlambat beli saham.
Dan jangan kejar jika harga sahamnya sudah naik signifikan. Misalnya harga saham PTBA sudah di angka 5 ribuan dengan kinerja keuangan yang di situ-situ saja. Apakah kamu akan langsung mengejarnya dan membeli di harga tertingginya? Secara tidak langsung kamu memiliki dividen yield yang menjadi lebih rendah. Nah, menurut saya pribadi, lebih baik tunggu saja hingga harganya masuk akal atau bahkan murah dan saat itulah kamu baru melakukan pembelian. Karena sudah terbukti, orang-orang yang membeli PTBA di harga di tahun 2020 memiliki potensi balik modal yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang membeli 1-2 tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat dari aspek probabilitasnya. Dalam 10 tahun terakhir, PTBA punya probabilitas yang kurang menarik karena hanya memiliki angka 50-an% saja. Mereka hanya pernah naik di tahun 2024, 2022, 2020, 2018, dan 2016. Meskipun apabila mengalami kenaikannya sangat luar biasa, yakni di atas 25%. Itu artinya 5 dari 10 tahun terakhir ini harga sahamnya naik dan 5 dari 10 tahun terakhir juga harga sahamnya turun. Valuasi PTBA juga bisa dikatakan cukup stabil karena mayoritas dalam 5 tahun ini masih bergerak di range PBV rata-rata. PBV rata-ratanya sekitar 1,6 kali dan selama 5 tahun ini masih bergerak pada range sekitar 2,16 dan 1,05 kali. Nah, memang pernah naik dan turun hingga nominal yang cukup besar. Misalnya, pernah naik hingga 2,16 kali dan pernah turun hingga menyentuh hampir 1,05 kali. Tapi bisa dikatakan tidak terlalu signifikan perbedaannya jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain yang memiliki range yang cukup besar, bahkan di atas 1-2 PBV-nya. Sekarang mari kita bahas kilas tentang kinerja keuangan PTBA tahun 2023 khususnya dari Q4-nya. Pertama dari aspek aset, ternyata PTBA punya porsi investasi ventura bersama yang cukup besar. Nilainya tidak terlalu berbeda jauh dengan total aset tetap yang mereka miliki. Aset tetap 8,5 dan investasi pada ventura bersama 7,2. Nah, menariknya, dua komponen inilah yang mendominasi total aset perusahaan. Kamu bisa lihat, dua komponen ini memiliki nominal yang paling besar dari total aset yang PTBA miliki. Sedangkan untuk aspek kasnya sekitar 4,1 terlihat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7. Apakah hal itu akan berpengaruh pada besarnya dividen? Kita lihat saja karena tentunya dividen yang akan dibagikan berasal dari saldo kas yang perusahaan itu miliki. Sehingga dengan kondisi seperti ini, apakah PTBA akan membagi dividen dengan porsi yang sama banyak seperti tahun sebelumnya yakni 100% dari labanya atau bahkan mengalami penurunan yang signifikan? Kita tunggu saja berdasarkan data RUPS nanti. Kemudian dari aspek liabilitas, saldo kas yang dimiliki sebesar 4,1 triliun belum mampu mengcover seluruh hutang perusahaan yang berjumlah 17,2 triliun. Meskipun hanya hutang jangka pendeknya yang bernominal 9,9 triliun, ternyata saldo kasnya juga belum mampu mengcover. Itu artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, terutama hutang jangka pendek. Nah, tapi menariknya, PTBA ini jika kamu lihat di komponen liabilitasnya, tidak memiliki hutang berbunga atau hutang bank yang sangat besar. Kamu bisa lihat, mayoritas hutang PTBA berasal dari hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas imbalan pasca kerja. Itu artinya, hutang berbunganya bisa dikatakan masih cukup wajar untuk perusahaan sekelas PTBA. Dari aspek ekuitas, perusahaan juga punya ekuitas yang lebih besar dari liabilitasnya. Ekuitas 21,4 dan liabilitas hanya 17,2. Itu artinya DER-nya di bawah 100%. Tapi yang perlu dilihat di sini, saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 5,2 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12,5. Nah, ini merupakan salah satu dampak apabila perusahaan membagi dividen dengan porsi yang sangat besar, apalagi dengan payout ratio yang mencapai 100% laba. Pertanyaannya, apakah di tahun 2024 ini PTBA akan melakukan hal yang sama? Karena tentunya hal itu akan berpengaruh juga kepada total ekuitas yang mereka miliki. Kemudian dari aspek laba ruginya, pendapatan PTBA turun dari aspek pendapatannya dari 42,6 turun menjadi 38,4. Tapi di sisi yang lain, beban pokok pendapatannya malah naik dari 24,6 menjadi 29,3. Hal itulah yang menyebabkan laba kotor perusahaan atau laba bruto turun dari 17,9 menjadi 9,1.
dan bahkan laba periode berjalan juga turun dari 12,5 menjadi 6,1. Hal ini bisa berpengaruh juga terhadap dividen per share yang akan mereka bagikan, karena dividen berasal dari pencapaian laba dan saldo ekuitas yang perusahaan miliki. Apabila labanya berkurang, secara tidak langsung bisa dikatakan mungkin saja dividen per share-nya juga akan berkurang. Kesimpulan, apakah PTBA akan tetap bagi dividen payout ratio 100% di tahun 2024 ini? Menurut saya pribadi rasanya cukup sulit dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti pencapaian laba yang turun signifikan, saldo kas yang berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah laba ditahan di komponen ekuitas yang turun cukup besar, dan ketidakpastian kondisi global yang mungkin berpengaruh terhadap kebutuhan operasionalnya. Kamu bisa lihat secara sekilas, laba bersih turun dari 12,5 menjadi 6,1. Jumlah saldo laba di ekuitas turun dari 12,5 menjadi 5,2 untuk saldo laba yang belum dicadangkan. Saldo kasnya juga turun dari 7 menjadi 4,1 di tahun 2023, khususnya pada Q4-nya. Apabila PTBA tidak membagi dividen dengan payout ratio yang besar, tentu akan berpengaruh terhadap dividen yield-nya, yang diproyeksikan bisa di atas 15% tapi mungkin saja turun menjadi di bawah 15% atau bahkan di bawah 10%. Tapi perusahaan ini sebenarnya tetap menarik dari aspek dividennya, karena dalam jangka panjang menawarkan durasi waktu balik modal yang relatif lebih cepat dibandingkan perusahaan besar lainnya, misalnya seperti big banks. Terlepas dari pembahasan di video ini, tetap saja kita harus menunggu informasi pasti tentang dividen di bulan Mei tahun 2024 saat RUPS nanti. Siapa tahu PTBA tetap bagi dividen 100% di tahun ini. Tentu hal itu bisa jadi kabar menarik bagi pemegang saham dan mempercepat durasi balik modal dari dividen dengan saham ini. Meski begitu, selalu ingat bahwa saham tambang batubara juga punya risiko. Sekalipun mereka menawarkan dividen dengan yield yang tinggi, tapi kamu juga harus lihat dari sisi yang lain, yaitu potensi risiko yang siap dihadapi. Ingat, risk and reward itu adalah satu paket. Kalau kamu mau reward yang besar, harus siap juga menghadapi risk yang besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada poin yang teman-teman harus ingat bahwa saat ex-date, biasanya harga saham cenderung turun sebesar dividen yield-nya. Jadi kamu harus lihat dalam beberapa waktu ke depan, apakah harga saham PTBA bisa naik atau tidak, karena hal itu akan berpengaruh terhadap harga saat ex-date-nya. Sebagai informasi, PTBA pernah turun dari harga 2.000-an ke harga di bawah 1.000-an. Kamu bisa lihat berdasarkan tabel yang ada di bawah ini. Selain itu, sempat juga di atas 4.000-an, tapi pernah turun hingga ke bawah 2.000-an. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen di tahun 2024 ini akan berpengaruh signifikan terhadap harga saham PTBA? Ingat, apabila saat video ini dibuat harga sahamnya tidak bergerak naik, itu artinya ada potensi terjadi penurunan harga saham hingga di bawah 2.900-an. Tapi kita lihat saja untuk pergerakan harga saham dalam beberapa minggu ke depan setelah adanya pengumuman RUPS tentang dividen. Dari sisi historical PBV, PTBA juga sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir dengan angka sekitar 1,49 kali, yang mana rata-rata PBV dalam 10 tahun sekitar 2,1 kali. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa angka PBV PTBA belum bisa dikatakan sangat murah. Apalagi jika nantinya perusahaan membagi dividen, otomatis hal itu akan berpengaruh terhadap ekuitasnya, sehingga berpengaruh juga terhadap PBV. Untuk itu kita tunggu dulu hingga laporan Q2 dan Q3 terbit untuk melihat seberapa signifikan pengaruh dividen di tahun 2024 terhadap ekuitasnya. PTBA secara historical dividen bisa dikatakan menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bagi dividen dengan payout rasio yang besar. Meskipun harus diingat bahwa dulunya saham ini juga sempat bagi dividen dengan payout rasio di bawah 50%. Kamu bisa lihat di sini bahwa total dividen per share untuk tahun bagi 2018 hingga 2024 mungkin sekitar 3.239 per lembar saham. Artinya mereka yang punya saham ini sejak tahun 2018 di harga 3.000-an sebenarnya sudah balik modal di tahun 2024 hanya dari dividen. Jika kita punya saham PTBA 100.000 lembar saham, bagaimana hasilnya? Mari saya tunjukkan satu fakta menarik kepada kamu. Kita akan gunakan harga saham tahun 2018 karena memiliki range harga yang cukup jauh
di mana harga tertinggi adalah 5.025 dan harga terendahnya 2.430. Jika kita memiliki 100.000 lembar saham, artinya modal yang kita keluarkan berkisar di angka 243 juta jika dibeli di harga terendah sampai 502 juta jika dibeli di harga tertingginya. Ini menarik karena untuk memperoleh lembar saham yang sama yaitu 100.000 lembar saham, modal yang dibutuhkan berbeda jauh. Bahkan ada selisih hingga 259 juta atau sekitar 51% dibandingkan modal tertingginya. Coba kamu bayangkan, kamu bisa beli saham dengan jumlah lembar saham yang sama tapi mengeluarkan modal yang hanya setengah dari orang lain. Inilah keindahan dari saham dan dividen investing. Kita diberikan pilihan, apakah akan membeli saham pada harga berapapun yang diinginkan. Yang jelas, dividen yang kita terima bukan berpatokan pada harga saham, tapi seberapa banyak lembar saham yang kita miliki. Masih dengan contoh yang sama, jika diasumsikan kita membeli saham di tahun 2018, berarti kita akan mulai menerima dividen 1 tahun setelahnya. Kita asumsikan tahun 2019. Nah, apabila dijumlahkan total dividen tahun 2019 hingga tahun 2024 dan kemudian dikali dengan lembar saham yaitu 100.000 lembar, maka potensi total dividen yang diterima sekitar 292 juta selama 6 tahun terakhir. Itu artinya orang-orang yang membeli PTBA sudah balik modal sekitar 58% hingga 120% di tahun 2024 hanya dari dividen. Menariknya, tidak peduli kamu beli saham PTBA di harga berapapun, sekalipun beli di harga pucuk yaitu 5.025, kamu sudah tetap balik modal sekitar 58%. Dan apabila kamu beli di harga terendah dengan angka 2.430, artinya dividen yang kamu terima sudah lebih besar dari modal yang dikeluarkan. Modalnya 243 tapi dividennya 292 juta. PTBA memang menjadi salah satu saham tambang batubara yang sangat menarik dari aspek dividennya. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa kita berbicara data masa lalu. Kita tidak tahu di masa depan akan seperti apa. Apakah dividennya bisa konsisten besar atau justru akan mengalami penurunan. Ingat, dividen yang dibagi berasal dari pencapaian laba. Untuk itu, kamu juga harus memantau laba perusahaan dari waktu ke waktu. Karena meski bagi payout rasio 100% sekalipun, jika labanya turun, tetap saja dividen per share-nya akan turun juga. Itulah pentingnya memantau perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Dari pembahasan ini, kamu bisa temukan satu hal yang menarik. Ternyata pasar saham itu tidak hanya berbicara soal harga yang naik turun. Kita tetap harus melihat pencapaian kinerja perusahaan secara up to date, karena pencapaian laba sangat berpengaruh terhadap dividen yang dibagikan. Itulah alasannya kenapa dividen investing bisa dikatakan sebagai salah satu metode yang cukup sederhana. Karena kita tidak perlu terlalu pusing dengan naik turun harga dan berita yang sedang trending, melainkan hanya fokus dengan kinerja perusahaan saja. Jika kinerja bertumbuh tapi harga turun, itu adalah suatu kesempatan. Karena bisa beli saham dengan harga murah dan dapat lembar lebih banyak. Karena ingat, dividen yang dibagi berdasarkan lembar saham bukan harga saham. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang dividen investing lebih detail, mungkin 2 ebook ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan dan cara berpikir tentang dividen yang semoga bisa memberikan pemahaman lebih luas kepada kamu. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja Q1 2024 PTBA. Berdasarkan berita yang ada, PTBA berencana bagi dividen 4,6 triliun. Tapi berdasarkan laporan Q1 2024, saldo kasnya hanya 3,7 triliun. Ini pun mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Itu artinya seharusnya PTBA sudah memiliki saldo kas yang lebih banyak hingga bulan Mei ini. Karena data hingga Maret 2024, saldo kasnya belum mencapai 4,6 triliun alias masih 3,7 triliun rupiah saja. Dari aspek liabilitas, mayoritas hutang perusahaan akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kamu bisa lihat dengan jumlah 8,8 triliun rupiah. Sedangkan hutang jangka panjangnya atau liabilitas jangka panjang 7 triliun rupiah. Mereka juga butuh sumber dana yang lain di luar kas apabila ingin membayar seluruh liabilitas jangka pendeknya dengan nominal 8,8 triliun rupiah. Dengan jumlah liabilitas sebanyak itu, PTBA hanya punya kas 3,7 triliun. Angka ini belum dikurangi dengan jumlah dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 juga.
Untuk ekuitas, kamu bisa lihat bahwa terjadi peningkatan di tahun 2024 yang berasal dari saldo laba belum dicadangkan, dari 5,2 menjadi 6,1. Jika dibandingkan dengan liabilitas, perusahaan masih punya rasio DER yang baik dengan angka di bawah 100%. Artinya, total liabilitas masih lebih kecil dibandingkan ekuitasnya. Total liabilitas 15,9 triliun dan ekuitasnya 22,3 triliun rupiah. Dari aspek laba rugi, terlihat PTBA mengalami penurunan pendapatan di Q1 tahun 2024 dari 9,9 turun menjadi 9,4 triliun. Di saat yang sama, beban pokoknya malah naik sehingga berdampak pada laba bruto yang turun signifikan. Beban pokoknya naik dari 7,8 menjadi 7,9. Akibatnya laba bruto turun dari 2 triliun menjadi 1,4 triliun rupiah. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap penurunan laba PTBA di tahun 2024. Laba PTBA mengalami penurunan karena berkurangnya penjualan dan naiknya beban pokok. Ini merupakan hal biasa di bisnis batubara, karena banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan ini. Yang jelas, meski laba turun di Q1, kinerja PTBA masih bisa dikatakan cukup baik. Kesimpulan, PTBA merupakan saham tambang batubara yang menarik dari aspek dividen. Harga sahamnya bisa dikatakan bergerak di situ-situ saja, tapi mereka cenderung bagi dividen dengan yield yang menarik. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa analisa saham tidak hanya melihat dividen saja. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan juga akan proyeksi dividen di masa depan. Jadi, harus kamu analisa agar lebih akurat. Selain itu, kamu juga perlu lihat histori pembagian dividen dan payout rasionya. Jangan hanya lihat dari 1-2 tahun saja, tapi ambil data minimal 5 hingga 10 tahun terakhir. Dengan data tersebut, kamu jadi memiliki pandangan yang lebih luas tentang kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Pertimbangkan juga potensi risiko yang siap dihadapi. Sektor batubara tentu tidak sestabil sektor lainnya, misalnya perbankan. Banyak faktor eksternal yang cukup mempengaruhi kinerja perusahaan ini. Kamu bisa lihat sendiri di laporan keuangan Q1 perusahaan batubara pada umumnya. Pendapatan berkurang tapi beban pokok malah naik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga hal itu secara tidak langsung akan berdampak pada pencapaian laba. Pencapaian laba yang berkurang akan berdampak pada dividen yang dibagi. Dan dividen yang dibagi tentu pada akhirnya akan berdampak pada durasi waktu kamu bisa balik modal dari dividen. Intinya, saham batubara itu sebenarnya sangat menarik dari aspek dividen. Ini sudah menjadi rahasia umum dan banyak dividen hunter yang cenderung memburu saham batubara. Tapi di sisi lain, pertimbangkan juga potensi risiko yang siap dihadapi. Semua saham dan perusahaan punya risikonya masing-masing. Ada yang risikonya bisa dikatakan cukup rendah, ada yang menengah, ada juga yang tinggi. Kamu harus analisa sendiri dan pertimbangkan banyak hal sebelum ambil keputusan. Karena ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.